excellence bagi sekolah. Beberapa peserta sudah menulis dan kita sudah diskusikan. Kita juga membahas beberapa tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Dan tadi kita juga diskusikan ialah dunia pendidikan menjadi semakin kompetitif ya Pak Markus. Ya. Nah, beberapa peserta sudah sharing kendala yang mereka hadapi, upaya, dan kita sudah jadikan ini bahan diskusi ya. Kita terima kasih atas pertanyaan, sharing, karena dari situ kita belajar ya Pak Markus. Maunya sih keliling Indonesia ya, kalau punya helikopter ya Pak Markus. Tapi lewat webinar kita bisa. Nah di sini juga ada Pak Fidelis ya, nanti kami mau mendengar ya saran rekomendasinya. Oke, kita lanjutkan Pak Markus, silahkan. Ya, Mas Tony, apakah masih bisa kita lanjutkan sementara paparan dulu, Mas Tony? Betul, saya minta Nanti waktu. setelah Ya, itu baru ada sisa waktu kita tanya lakukan jawab. tanya jawab kembali. Iya. Pak Markus, saya minta 20 menit, Ya, sehingga nanti silakan. ada 15 menit. Oke, next Saya slide. share ya. Sudah terlihat, Mas Tony? Sudah, kita naik ke atas bisa. Satu halaman. Nah, turun ke pertanyaannya tadi. Ya. Nah, pertanyaan kita, ya, bagaimana mewujudkan standar pelayanan di sekolah? Ya, tadi kita sudah bahas why it's important. Sekarang kita melihat how, dan berikutnya nanti kompetensi. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ada 5 langkah jika kita ingin mengadakan suatu perubahan. Ini termasuk change management ya, manajemen perubahan. Pertama, dari kita dulu perlu mapping. Apa itu mapping? Ya, tadi lihat sekolah kita termasuk segmen mana, orang tuanya, ekonominya bagaimana, harapannya bagaimana. Lalu kita tentukan. Artinya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, sesuai dengan budaya setempat. Kedua, Pak Markus, Bapak Ibu, perlu ada pelatihan pengembangan. Maksudnya apa? Kepala sekolah, karyawan, pendidik, wali kelas, perlu dilibatkan. Ini loh standar kita mulai dari sekarang. Misalnya kalau di Bali, saya akan selalu mengatakan Om Swastiastu. Kalau di daerah lain tentu beda, tapi ini kan universal. Kemudian apa hal-hal lain yang perlu dipelajari oleh para guru dan wali kelas. Kemudian perlu ada pembentukan tim pelayanan. Jadi ada 2-3 orang ya Pak Markus yang memikirkan ini sebagai quality control, yang mendengarkan keluhan, analisa, buat laporan. Oh, sekarang keluhannya banyak di bidang ini. Nah, sebulan sekali kita perlu kumpul ya Pak Markus, ya menganalisa keluhan. Jadi setiap keluhan orang tua dan murid itu sebenarnya masukan yang sangat bermanfaat. Keempat, tentu perlu ada peningkatan sarana dan prasarana. Nah, ini sudah memasuki bulan Juni ya Pak Markus. Kemudian Juli itu apa? Ujian, lalu liburan sekolah ya. Bulan apa ini? Nah, ini kesempatan liburan sekolah kita bisa bebenah ya, beres-beres. Mudah-mudahan ada anggaran untuk mengecat, membersihkan taman dan lain-lainnya. Jadi liburan itu dimanfaatkan untuk bersih-bersih, pembenahan. Terakhir, evaluasi dan umpan balik. Idealnya tiap hari, tapi at least sebulan sekali ya Pak Markus. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini tempat kami bekerja ketika kami memulai karir. Selama 2 tahun kami di Jakarta Hilton pernah menjadi asisten manajer atau duty manager. Apa itu duty manager? Posisinya keren, tapi sebenarnya tugas saya tukang terima komplain.
Jadi saya harus berdiri di depan pakai jas terima komplain dari semua tamu. Dan saya harus menjadi bumper, jangan sampai tamu komplain langsung ke karyawan. Saya harus paham bahasanya, kemintaannya, dan lain-lain. Jadi saya membela menjadi bumper. Nah, dari komplain itu kita jadikan bahan untuk training. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar tahun 70, 80, awal 90 Hotel Hilton leading. Tiap hari kita kebanjiran tamu, jadi di restoran itu orang harus nunggu 1 jam Pak Markus untuk makan. Iya. Kamar itu kekurangan. Tapi GM bilang, Pak Tony hati-hati, tahun depan akan buka banyak hotel baru. Ada Grand Hyatt, Shangri-La, Marriott, Ritz-Carlton. Nah, kita harus waspada, jangan lengah. Maka kita ada waktu 1 tahun untuk bebenah. Nah, mari kita lihat di halaman berikutnya. Next slide. Nah, ini yang kami lakukan selama 6 bulan. Pertama, kami mengundang mystery guest, konsultan dari Hong Kong untuk nginep seminggu, melihat kekurangan. Dia bayar, dia makan, lalu dia laporkan ini kekurangannya. Karyawan kurang senyum, kurang lama, lambat, liftnya lambat, makanannya kurang enak. Ampun, kita bayar dia mahal untuk mengkritisi kita. Kita kan pada pembenahan, peningkatan. Maka dalam waktu 6 bulan, kita ada fokus, kalau 1 bulan itu 4 standar, maka 6 bulan 24 standar. Oke. Lalu selama 6 bulan kita latih 1.500 karyawan. Lalu kita latih juga pilihan. Ada sekitar 30 departemen, maka kita pilih 1 orang untuk menjadi fasilitator, coach, atau bahasa kita angel, malaikat yang mendampingi karyawan. Lalu kita renovasi restoran, kamar, dan terakhir evaluasi. Jadi terus-menerus setiap bulan kita evaluasi. Sudahkah karyawan ramah? Nah, yang kami lakukan selain training, GM itu berdiri di pintu masuk karyawan. Nyalami karyawan 1 persatu, terus gantian para manajer. Kedua, para manajer itu setiap hari harus ngecek 10 kamar. Jadi ada 30 manajer ngecek 300 kamar. Dan terus-menerus. Jadi kita tidak duduk, dengar, diam ya Pak Markus ya. Kita keliling ya. Oke. Dan kita dengar juga masukan dari tamu, apalagi yang kurang. Terus-menerus. Nah itu kerja keras ya. Sampai kita berkeringat ya Pak Markus. Oke. Berikutnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kunci. Kompetensi SDM apa yang dibutuhkan untuk service excellence? Boleh kita lempar ke peserta, Pak Markus? Oke. Baik. Ada pertanyaan atau tulis di kolom chat, Mas Tony? Ditulis di kolom chat. Oke. Ya. Baik. Saran dan usul. Boleh. Silakan usul saran ya. SDM seperti apa yang dibutuhkan ya untuk service excellent di sekolah. Ayo silakan tuliskan ke kolom chat. Atau mungkin Bapak Ibu suster sudah pernah melakukan ya pelatihan untuk pelayanan prima. Bisa di-share-kan, silakan. Dari Pak Sukoco ini Mas Tony SDM yang humanis. Bagus. Ya. Ya. Kemudian dari Bapak Siprianus kompetensi pelayanan. Dari Pak Sugeng open minded, fast learner dan reliable. Pak Markus, kalau kompetensi kita tunggu dari Pak Fidelis ya. Nah, ini ya Oke. Pak Fidelis, Ini silakan. sebentar, dari Pastur Kadek Bali, TU yang ramah, guru yang menguasai materi dan kelasnya. Ya, dari Pastur Kadek. Sering studi banding dari Bapak Thomas SD Trinitas. Sering studi banding untuk mendeteksi kekurangan yang sering kurang disadari.
Lalu Suster Priska, pribadi yang ramah, sopan, dan menguasai informasi keberadaan sekolah. Ya, lalu role model dari Bruder Stefanus Surakarta, role model apapun tupoksinya. Lalu Bapak atau Ibu Harni ini SDM yang ramah dan tulus. Dari Ibu Margareta Sari, SDM yang mau terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, energik, proaktif, humble, dan resolving. SDM yang growth mindset dari Pak AG Budi Santoso. Begitu, Mas Tony. Pak Fidelis, apakah masih stay di sini, Pak Fidelis? Ada, Iya, beliau masih, ada. masih. Masih Oh mengamati. iya, Pak Fidelis. Baik, ya. Iya. Kompetensi SDM seperti apa, Pak Fidelis, yang diharapkan Iya, iya. kita ini ingin Sebenarnya meningkatkan? sudah dikatakan semua sih Pak Markus ya, sudah Ya. dikatakan semua. Tapi kalau dalam pendidikan itu ada 4 kompetensi yang standar yang dibuat oleh pemerintah. 1, kompetensi profesional. Berarti profesional itu kalau dia guru matematika, dia kuasai dengan baik matematikanya. Dia kuasai betul-betul. Sehingga dia mendelivery itu menjadi lebih bagus. Jadi metode pengajarannya juga dia kuasai. Lalu yang kedua di kompetensi pedagogik. Bagaimana dia membimbing secara pribadi setiap anak sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah, ini berarti sebenarnya guru harus mempunyai hati. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Bagaimana guru bisa, tadi sudah menjadi role model. Juga bagaimana dia bersosialisasi dengan orang tua, mendengarkan keluhan, bicara, membuat kunjungan rumah seperti dikatakan tadi oleh Pak Tommy, juga mengenal budaya, itu semua kompetensi sosial. Jadi guru harus tahu. Nah, jadi itu strata sosial anak-anaknya ini bagaimana. Nah, bagaimana bahasa-bahasa yang mereka pakai. Lalu yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Nah, guru sendiri perlu mengetahui bagaimana proses pembentukan kepribadiannya sehingga dia bisa membantu anak-anak itu untuk melakukan juga proses pembentukan kepribadian mereka. Penemuan potensi-potensi diri anak-anak untuk mengembangkan bakat dan potensi-potensi ini. Ini kalau yang ini 4 itu sudah diundangkan, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Itu kira-kira hanya ini formal saja. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Terima kasih Pak Fidelis. Saya juga banyak belajar. Betul Pak, karena kita pendidik, kita fokusnya kepada tadi itu 4 kompetensi: profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, bagaimana diaplikasikan di dunia industri nanti kita sharingkan ya Pak Markus. Oke. Kita lihat dulu sejenak presentasi kita. Terima kasih ya Pak Fidelis ya, sharingnya yang luar biasa. Memberikan 4 poin ya. Silakan Mas Tony. Kita lanjutkan presentasinya tadi. Ya. Ya, pertanyaan kompetensi SDM apa yang dibutuhkan untuk service excellence? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dari pengalaman kami ada beberapa kompetensi. Pertama, komunikasi. Karena dalam dunia industri pariwisata kita sangat-sangat harus menguasai communication skills. Kedua, keahlian teknis seperti yang Pak Fidelis katakan tadi, kemampuan profesional ya, subject matter-nya apa. Ketiga, orientasi pada pelanggan. Karena karyawan walaupun sudah sekolah, udah kuliah, belum tentu ya customer oriented, mungkin di keluarganya kurang ramah, mungkin kurang komunikatif. Nah, itu perlu dibuka mindset-nya. Berikutnya adalah problem solving dan pemecahan masalah.
Manusia biasanya takut ya kalau ada masalah, tapi di sini justru their problem is our profit, ya Pak Fidelis. Masalah mereka menjadi keuntungan. Kalau mereka diam, kita tidak tahu. Justru dengan mereka bicara, saran usul itu menjadi masukan bagi kita. Dan terakhir soft skills. Soft skill itu banyak sekali ya. Oke, boleh kita lihat slide berikutnya, Pak Markus. Nah, khususnya di Bali, ketika kami buka Sheraton Laguna, kami merekrut 500 karyawan dan ada bootcamp 3 bulan sebelumnya ya Pak Markus. Kami nyewa aula di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali plus 10 kelas. Total ada 20 kelas. Apa yang kita berikan? Selama 3 bulan mereka dibayar gaji, diberi seragam, diberi makan, disediakan aqua, dan ada kurikulumnya tadi itu. Jadi mereka tidak boleh melayani tamu sebelum belajar. Nah, apa kurikulumnya? Kita lihat di halaman berikutnya. Mulai dari atas, walaupun dia manajer, direktur, atau orang asing, tetap harus tahu leadership, gaya kepemimpinan di Indonesia itu bagaimana, hubungan industrial Pancasila, teamwork, lalu visi, misi, nilai-nilai, kemudian strategic planning, dan service excellence. Ya, Bapak Ibu, orang asing pun bule, walaupun sudah keliling dunia, tetap harus belajar. Karena di Indonesia itu keramataman budaya Indonesia. Jadi dia tidak boleh megang kepala, nunjuk dengan kaki, nggak boleh kasar, dan mereka harus tahu. Level supervisor, ya mereka dapat train the trainer ya Pak Markus, dilatih membuat kurikulum, mengajar, mengevaluasi, dan coaching bagi karyawan yang bandel dipanggil untuk konseling. Dan mereka belajar bagaimana menerapkan service excellence kesehari-hariannya, jadi bukan teori. Berikutnya, mereka yang di sales marketing, selain jualan, juga jualan berfokus pada pelanggan. Jadi bukan saya punya produk, punya hotel, bukan. Tapi apa kebutuhan pelanggan, apa mereka butuh kamar, ruang meeting, fasilitas. Jadi harus benar-benar tailor-made. Kemudian kemampuan negosiasi, service excellence. Dan terakhir, semua mulai dari supir, tukang kebun, satpam, tukang sapu, tukang pel, perlu belajar penampilan profesional, cara angkat telepon, keamanan, dan lain-lainnya. Oke, itu dulu. Permisi, Pak Markus. Nah, kalau boleh kita simpulkan, pagi ini apa yang sudah kita bahas, Bapak Ibu Suster, 4 hal. Apa tantangan utama dunia pendidikan? Ternyata Bapak Ibu yang sekolahnya semakin jauh dari ibu kota itu besar sekali ya tantangannya. Kedua, kita sudah diskusi mengapa sekolah butuh service excellence dan sudah kita sepakati ya bahwa ini penting sekali. Kemudian kita membahas bagaimana mewujudkan standar pelayanan di sekolah dan barusan kita membahas pentingnya kompetensi. Jadi guru pun perlu belajar terus-menerus. Nah, Pak Markus, sekarang kita ada waktu untuk melanjutkan tanya jawab dan sharing. Silahkan. Baik, tadi yang raise hand ya, yang raise hand, Suster siapa ya tadi? Suster Yeni atau Suster Yudit? Suster Yudit? Yudit. Oh iya, Ya. silakan. Suster singkat jelas, silakan disampaikan. Terima kasih. Saya dari SDK Trinitas Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Nah, di sekolah kami itu kan sering atau ya setiap semester itu mengadakan survei kepuasan orang tua gitu ya terhadap pelayanan kami. Dari hasil survei itu kepuasannya sangat tinggi.
yang sangat puas itu bisa mencapai 74%. Lalu sisanya puas, gitu ya. Sangat puas dan puas. Jadi bisa dikatakan 100% itu puas, begitu. Tetapi kepuasan terhadap layanan kami ini tidak berdampak secara signifikan terhadap penambahan siswa, begitu. Jadi kompetitor sekolah gratis gitu ya. Lalu yang memang kemudian yang sering kami dengar itu alasannya tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah kami itu karena yaitu masalah biaya pendidikan yang dianggap tinggi begitu karena di sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri begitu. Kami satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Barito Timur. Di Barito Timur ini gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita meyakinkan orang tua, calon orang tua katakanlah, masyarakat luas gitu, meyakinkan masyarakat luas itu bahwa pelayanan kami itu memang bagus gitu ya, bahwa sekolah kami itu bagus. Bagaimana kami menjual servis excellent itu, layanan prima itu kepada masyarakat luas supaya berdampak terhadap penambahan jumlah siswa. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Suster boleh tahu berapa jumlah murid dalam setahun dari SD sampai SMP sampai SMA? Oh, kami ini TK dan SD. Oke, TK SD total TK berapa dan murid? SD. Total untuk TK 63 tahun ajaran 2022-2003 ini, kemudian untuk SD 194 dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami hanya satu kelas, satu paralel saja. Satu tingkatan kelas yang 2 paralel karena waktu itu cukup banyak 44 siswa baru begitu. Jadi kami jadikan 2 kelas. Tapi rata-rata itu yang tiap tahun ajaran yang masuk untuk SD itu rata-rata 25 sampai 30 siswa gitu. Rata-rata itu tiap tahunnya. Jadi Baik. tidak mau jadikan 2 kelas itu terlalu nanggung. Ya. Dan suster udah berjalan berapa tahun sekolah ini? Dari ini angka saya agak lupa, saya baru sih sebetulnya di sini ya. Tapi ya. Dari 2000 kalau TK-nya itu yang lulusan angkatan pertama TK itu sudah selesai, angkatan pertama di SD kami sudah selesai S1. Oke. Nah, jadi berarti sudah sekarang lanjut di S2. 12 plus 4. 12 plus 16 tahun berarti. Ya, sekitar itu ya, 12 Lebih. ditambah TK 6 ya. 13-14 tahun. 13-14 tahun, iya ya, betul, baik. Nah, suster, sudahkah suster melihat tren ya selama 3-5 tahun terakhir, apakah sama, ada peningkatan atau penurunan? Itu dulu yang perlu dilihat. Kedua, sudahkah suster keliling melihat strategi ekonomi sosialnya, bagaimana daya belinya? Nah, jadi banyak faktor suster ya yang perlu kita pertimbangkan. Selama ini suster sudah berbuat apa kalau boleh tahu? Ya kalau untuk marketing atau untuk promosi share di sosial media itu terus kita lakukan sepanjang tahun. Kemudian juga expo keluar mengajak anak-anak itu keluar ke yang tidak dilakukan oleh sekolah-sekolah lain gitu. Ketika memperingati Hari Bumi begitu, kami ke pasar membersihkan lingkungan pasar begitu. Kami keluar untuk menampilkan sekolah kami begitu. Kemudian juga mengundang datang ke sekolah kami semacam expo begitu ya. Semacam pameran begitu, mengundang juga untuk datang masyarakat. Setiap
kalau setiap kelulusan itu juga mengundang dari sekolah lain juga untuk datang begitu. Jadi supaya melihat langsung sekolah kami, itu yang sudah kami lakukan. Memang kalau melihat persentasenya itu siswa kami itu lebih banyak yang dari yang berlatar belakang agama Protestan daripada yang Katolik. Padahal kami sekolah Katolik. Jadi untuk yang umat Katolik sendiri lebih sulit meyakinkan mereka, menarik mereka untuk menyekolahkan siswa-siswa putra-putrinya ke sekolah kami. Jadi mungkin membuka mindset mereka gitu ya, betul. bahwa ya ini yang supaya mereka menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah kami gitu. Itu yang kesulitan kami di situ. Ya. Pak Markus izin menggunakan studi kasus Suster Yudit sebagai bahan diskusi ya. Kalau boleh saya melihat apa upaya suster itu sudah bagus, kita bisa beli applause ya, thumbs up. Bapak Ibu suster, kami tidak memberikan rumus ya, tapi kalau boleh kami akan berikan 3 pertanyaan mendasar yang bisa membantu kita meningkatkan promosi, branding, jumlah siswa. Pertama, coba lihat hal apa yang positif yang sudah kita lakukan. What have you done in the past? Tadi suster mengatakan sudah melakukan ini, dicatat semuanya. Kedua, coba dievaluasi what is important but we have not done. Hal apa yang penting tapi belum kita lakukan. Maka ketiga, what should be our priorities? Apa yang harus menjadi prioritas kita tahun depan? Tadi suster mengatakan sudah melakukan ini, tapi jumlah murid dari keluarga Katolik justru minim. Nah, berarti masih ada peluang ya Pak Markus. Mari kita olah lagi, what else can we do? Jadi kata kuncinya jangan patah semangat, kita gali lagi, kita lihat hal lain apa. Nah, suster mengatakan tadi jumlah murid dari keluarga Protestan itu tinggi. Nah, berarti mereka menghargai nilai-nilai yang suster berikan. Suster mengatakan keluarga Katolik kurang. Mungkin mereka ekonominya agak beda. Nah, ini perlu dipikirkan ya. Oke, itu dari kami ya, Suster Yudit ya. Pak Markus silahkan. Ya, baik. Suster, saya tambahkan sedikit saja ya. Sudah bagus yang dilakukan Suster. Namun mengenai persaingan itu sekarang sekolah Katolik mengalami persaingan yang kurang begitu fair atau adil ya dengan sekolah negeri menurut saya ya. Kenapa? Karena sekolah negeri gratis, sementara sekolah Katolik berbayar. Nah, berarti ada perbandingan yang walaupun sekolah Katolik sudah murah, tapi di sekolah negeri gratis. Maka orang tua akan realistis. Jadi orang tua akan mencari kalau sama-sama sekolahnya akan mencari sekolah yang murah kan atau yang gratis. Maka caranya supaya daya saingnya menjadi pilihan utama, maka sekolah Katolik harus ditambah plusnya. Plusnya yaitu keunggulannya, Suster. Yang membuat orang tua rela mengeluarkan uang lebih, Suster ya. Jadi itu alasan itu mesti dijawab dulu, Suster. Apa yang membuat orang tua rela membayar lebih? Apakah itu di pendidikan karakternya kah? Ataukah itu di keunggulan bilingual bahasa asingnya? Atau di keunggulan life skill-nya? Sehingga orang tua itu lebih memilih sekolah Katolik, sekolah di Barito ya, ini Suster ya. Begitu. Tapi kalau di mata orang tua bahwa sekolah negeri sama dengan sekolah Katolik, ya maka orang tua akan realistis mencari sekolah yang murah ya. Maka ini menjadi tantangan Suster ya. Tantangan bagaimana memunculkan keunggulan yang membuat orang tua rela membayar lebih dan memilih sekolah Katolik. Begitu Mas Tony tambahan saya. Terima kasih. Tadi Pak Heru raise hand mau ikut diskusi. Pak Markus silahkan. Baik, Pak Heru. Iya, terima kasih. Saya beri kesempatan menyampaikan pendapat mungkin tidak berkaitan langsung dengan apa yang sedang dalam pembahasan saat ini, cuma
berkaitan dengan spirit pelayanan yang service excellent itu. Ya. Ini pendapat pribadi saya, Bapak Ibu. Mohon maaf, sebelumnya saya dalam beberapa hal mengikuti acara ini tidak bisa on kamera karena saya seorang guru dan mohon maaf harus off kamera. Begitu. Ya, tapi saya terus mengikuti apa yang Ya, silakan Pak di Heru Zoom langsung ini. disampaikan. Ya, tentang service excellent, saya setuju sekali. Pelayanan yang maksimal. Cuma ada beberapa hal saya menyikapi berkaitan dengan kemandirian siswa. Saya sering melihat, mohon maaf Bapak Ibu, terlalu berlebihan sekolah menerapkan excellent service excellent ini, yaitu kaitannya dengan pada saat orang tua atau sopir mengantar anak turun dari kendaraan, dan satpamlah yang diminta untuk membawa tas, barang-barang, dan sebagainya milik siswa. Menurut saya hal ini justru tidak baik. Ini pendapat pribadi saya. Kenapa? Karena justru siswa harus dilatih untuk kemandirian. Siswa perlu dilatih supaya mereka memiliki tanggung jawab. Ada bagian-bagian tanggung jawab sekolah, khususnya melalui satpam, untuk menjaga keamanan dan keselamatan siswa, bahkan juga barang-barang miliknya, tetapi dalam hal khususnya membawa tas yang sederhana ini, itu menjadi tanggung jawab siswa. Dan hal ini menurut saya perlu dikomunikasikan juga dengan pihak orang tua. Pak Heru, mau tanya, Ya. ini terjadi di mana Pak sekolahnya Pak? Ada di satu kota sekolah swasta. Dan ini sekolah swasta internasional. Oke. Ya, dan saya melihatnya sendiri. Baik, jadi menurut ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini pendapat pribadi saya, spirit service excellent itu jangan sampai menghapus kemandirian siswa, tanggung jawab siswa. Ada bagian-bagian di mana siswa justru harus bertanggung jawab. Seperti hal yang kecil tadi, membawa tas itu menjadi tanggung jawab siswa. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Heru. Monggo Mas Tony. Mungkin ada tanggapan dari yang disampaikan Pak Heru. Masih mute Mas Tony. Saya sependapat dengan Iya. Pak Heru. Kalau di hotel berbintang memang satpam, staf dilatih untuk buka pintu, angkat koper, mungkin karena berat ya bagi tamu yang banyak bawaan. Tapi di sekolah memang sebaiknya sih anak dilatih untuk mandiri. Di luar negeri juga nggak ada satpam yang ngangkat, kecuali dia masih TK, diantar babysitter ya. Tapi mungkin juga di Indonesia itu bukunya banyak ya Pak Markus ya, jadi tasnya berat ya. Mungkin bisa dibantu dari masuk, tapi seharusnya anak itu bisa mandiri. Itu salah satu dari saya. Kita latih kemandirian anak. Terima kasih, saya setuju. Ya, baik. Pak Fidelis ingin memberi masukan. Silakan Pak Terima Fidelis. kasih. Baik, ya, saya kasih masukan aja sedikit. Kebetulan ini baru saya diskusi dengan kepala sekolah. Sekolah itu dalam tahun-tahun terakhir ini itu mengalami kemunduran jumlah murid. Sesudah kepala sekolah mempelajari, ini dia baru di sekolah itu mulai dia membuat pertemuan-pertemuan. Pertemuan yang dia buat itu adalah pertemuan dengan orang tua. Jadi setiap minggu, setiap guru wajib bertemu dengan orang tua, bertanya, apa yang dibutuhkan? Dikumpulkan semua ini, dan setiap minggu mereka bicarakan bersama apa yang yang dikatakan oleh orang tua itu tadi, dan mereka menjawab. Kemudian dibentuk tim, sesudah mereka menjawab, itu supaya apa yang jawaban mereka itu dikasih di Instagram, di Facebook, dan juga oleh anak-anak. Nah, ada Instagram kelas, ada apa, dan orang tua di situ.
Sejak macam-macam masukan, yang ini, dan semua ditampung. Dan kemarin saya ketemu kepala sekolahnya, dia bilang, per hari ini untuk semester depan menolak 2 kelas. Jadi mereka sudah penuh 5 kelas. Dari sebelumnya itu hanya tinggal 2 kelas atau tinggal kelas. Jadi menurut saya, yang seperti dikatakan tadi oleh Pak Tony, jadi sebenarnya feedback itu dari orang tua adalah sebenarnya keuntungan kita. Jadi mungkin spanduk perlu, tetapi itu kan tidak menyentuh. Tetapi ketika orang tua menyampaikan sesuatu ke kita, dan kita follow up, dan mereka melihat follow up-nya itu yang menyentuh hati mereka. Itu yang mungkin dikatakan tadi oleh Pak Markus, itu kelebihan sekolah ini. Jadi kalau sekolah sama, yang pasti mutunya ya mereka memilih yang gratis. Tetapi sekolah ini lebih bagus kok. Ekskulnya bagus, membuat anak-anak ke life skill-nya bagus, bisa mereka membuat website, ya kan? Padahal ini masih SMP, tetapi sudah hebat. Dibimbing oleh yang profesional, itu diambil juga dari orang tua, dan itu usul dari orang tua. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan akhirnya ditampung oleh sekolah ini, dan sekolah itu membuat brandingnya. Itulah kira-kira tambahan untuk saya, untuk suster. Jadi mungkin perlu dicari bagaimana sebenarnya orang tua ini tadi apa pendapat mereka. Ini pendapat ini tidak sekali 6 bulan, setiap minggu dibicarakan dan langsung di follow up setiap minggu. Itu kira-kira Pak Tommy. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Markus, masih ada waktu? Ya, baik. Terima kasih ya Pak Fidelis melengkapi tambahan idenya bagus Pak Fidelis. Itu bagian dari mendengarkan customer ya Pak Fidelis ya. Dan jemput bola istilahnya, mengundang mereka atau bertemu dengan mereka, bukan memposisikan orang tua selalu menuntut, tapi mengajak orang tua untuk apa yang perlu kami lakukan. Nah itu ya. Terima kasih Pak Fidelis. Pak Tony, kita sampai 10.30 nanti setelah itu ada pemutaran video ya tentang bagaimana sih service excellent itu contoh ya telah dilakukan oleh guru atau sekolah. Masih ada waktu. Oh sudah 1 menit ya. Tinggal 1 menit. Kita ucapkan terima kasih saja untuk kedua teman yang mau bertanya. Baik, ya. Terima kasih Mas Tony, dan waktu tanya jawab kita sudah selesai. Dan ada beberapa pertanyaan dari peserta ya di kolom chat, nanti kan kita catat dan entah nanti apakah ada sempat waktu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di yang sesi berikutnya ini, Mas Tony, saya ada cuplikan video ya yang membuat kita itu mudah. Figur atau contoh seperti apa sih penerapan service excellence di sekolah. Kalau tadi kan video tentang sebaiknya tidak dilakukan, karena telah kita lakukan, maka video yang tadi itu viral. Ya, video yang contoh yang buruk. Sekarang saya mau bagi contoh yang baiknya. Ya, contoh baik efek dari service excellence. Nah ini menarik ya. Mohon izin ya Mas Tony ya. Saya Silakan. Bagi cuplikan saja video, tapi menarik ini ya, kita cermati apa yang disampaikan. Ini profil seorang guru, namanya Bu Nani ya, guru SMK. Tapi yang perlu kami ingin bagikan ke suster, bruder, Bapak Ibu adalah hati yang membuat Bu Nani ini adalah hati yang peduli kepada customer. Ini yang luar biasa. Jadi sudah melakukan seperti yang Pak Fidelis tadi sampaikan. Jadi 4 kompetensi ya, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial maupun kompetensi kepribadian. Rupanya dan ini yang menyentuh siswa yang diajar maupun orang tuanya ya. Mari kita lihat apakah ini sudah ada.
Nama seorang guru, Bu Nani pada Selasa 24 Mei 2022, trending di Twitter dan ramai menjadi perbincangan masyarakat. Bu Nani sendiri adalah seorang guru mata pelajaran seni budaya hingga kewirausahaan bernama asli Nani Roswati. Bu Nani diketahui mengajar di SMKN 1 Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pantauan Tribun Jakarta, Bu Nani dapat viral karena status WhatsApp-nya yang membahas soal rapor. Sebenarnya, status WhatsApp Bu Nani tersebut sudah pernah diunggah oleh anak didiknya tahun 2019 lalu. Namun siapa sangka, status WhatsApp Bu Nani itu kini kembali viral setelah dicuit oleh akun Twitter Fliwit Hasoka. Akun Twitter tersebut membagikan kata-kata Bu Nani yang berisi pesan bijak untuk orang tua terkait nilai rapor anaknya. Seorang netizen dengan akun Twitter Potatouk lalu mengaku pernah menjadi murid Bu Nani. Ia lalu mengaku cara mengajar Bu Nani sangat membuat para siswa merasa nyaman. Ia kemudian bercerita, Bu Nani menegurnya karena mengobrol saat temannya memberikan presentasi. Tidak dengan cara membentak atau mempermalukan, Bu Nani memilih untuk menasihati muridnya untuk bisa menghargai sesama. Awalnya itu pada hari itu ya, di sekolah itu saya berhadapan dengan para orang tua peserta didik saya yang hadir ke sekolah untuk mengambil rapot putra dan putrinya gitu. Jadi pada saat saya berhadapan dengan mereka, kebetulan memang ada beberapa siswa ya yang nilainya mengalami penurunan. Nah itu jadi saya berhadapan dengan orang-orang tua murid yang pada saat itu sepertinya merasakan begitu banyak kekecewaan karena putra dan putrinya mengalami nilai yang turun gitu kan. Bahkan ada orang tua murid yang langsung menegur anaknya di depan saya gitu kan, langsung sini kamu gitu. Ini kenapa ini nilainya bisa turun? Kamu mainan HP terus, kamu begini, kamu begitu gitu. Ada yang ini Bu, soalnya dia main futsal terus katanya. Ya kan, sampai lupa waktu dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya seperti itu. Di situ saya merasa sebenarnya tidak perlu seperti itu gitu, tidak perlu seperti itu kan akhirnya menjadi bahan renungan saya gitu, bahwasanya orang tua sebenarnya tidak perlu menegur anaknya, tidak perlu memarahi anaknya seperti itu sedemikian rupa ya, hanya karena nilai mereka mengalami penurunan gitu. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya orang tua itu memberikan motivasi gitu. Jadi bukan memarahi sehingga anak itu menjadi patah arang gitu. Sehingga anak itu menjadi kecewa gitu dan mereka merasa tidak dihargai seperti itu. Sehingga saya tuliskan itu agar mengajak seluruh orang tua, karena saya pun merasa saya orang tua. Saya juga punya putra dan putri gitu, yang mana saya juga melihat bahwa anak-anak saya tidak semuanya sama gitu, seperti halnya anak-anak ayah dan bunda di rumah. Seperti itu saya melihat bahwa anak-anak murid saya di sekolah itu mereka unik gitu. Jadi tidak semua anak punya kemampuan yang sama, tapi tidak juga semua anak kurang gitu. Jadi di situ saya merasa kalaupun nilainya turun, ayo ayah bunda sama-sama kita cari tahu, jangan dimarahi. Tapi kita tanya anak kita, kenapa nilai kamu turun? Ya kan? Apa yang salah? Seperti itu. Dan kalaupun dia kurang, misalnya dalam mata pelajaran tertentu, ayo kita berikan motivasi. Tapi di satu sisi, mari sama-sama kita cari dan kita lihat kelebihannya dia apa, gitu. Baik, Suster, Bruder, Bapak Ibu bisa menangkap ya makna cuplikan video tadi. Itu menunjukkan apa? Yang kami tampilkan tadi adalah kepedulian, ya, kepedulian seorang guru terhadap siswanya dan kepedulian seorang guru kepada orang tuanya juga. Jadi bagaimana anak ini punya masa depan? Itu guru ingin benar-benar konsen di situ dan itu rupanya menyentuh si siswa tersebut dan menyentuh hati banyak orang tua. Nah, bagaimana memiliki figur
guru yang punya pelayanan seperti itu, ya. Nah, ini Mas Tony rupanya punya dan menyiapkan program. Kami dalam beberapa minggu kemarin itu ingin mengajak dan meminta waktunya Mas Tony untuk berbagi kepada sekolah-sekolah yang ingin memiliki standar pelayanan yang seperti itu ya, standar pelayanan yang seperti hotel bintang 5 tadi, standar pelayanan guru yang bagus. Sehingga akhirnya Mas Tony membuat sebuah program namanya Service Excellence Masterclass ya. Nah, saya tampilkan dulu Mas Tony ya tentang slide terakhir ya. Betul. Yang mana Mas Tony? Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Baik. Setelah tanya jawab. Nah, ini dia. Izinkan saya menyampaikan, Bapak Ibu, Suster, ternyata dunia pendidikan kita menghadapi banyak tantangan utama yang perlu kita sikapi. Nah, service excellence selain promosi, branding, marketing bisa menjadi salah satu tantangan yang perlu kita sikapi bersama, terutama di daerah ya, Pak Fidelis. Ya. Semakin jauh dari ibu kota, semakin menantang. Sekolah butuh service excellence untuk meningkatkan daya saingnya. Ya, kita sepakati perlu standar dan perlu peningkatan kompetensi terus-menerus. Salut kepada Bapak Ibu, Suster yang sudah berupaya. Mari kita tetap menggali potensi yang ada dan kita ketemu dalam webinar-webinar berikutnya ya Pak Markus untuk berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tony. Kita beri jempol ya atau aplaus untuk Mas Tony atas sharingnya hari ini. Luar biasa ya. Kiat-kiatnya, pengalamannya selama 25 tahun berbagi dan bagaimana diterapkan service excellence di dunia pendidikan atau di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu ya. Nah, untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi ya, memang tidak bisa service excellence itu dimengerti dalam waktu yang singkat ya, webinar 1,5 jam atau 2 jam. Jadi perlu waktu khusus. Sehingga ini Mas Tony memberikan sebuah program ya, program namanya Service Excellence Workshop atau Service Excellence Masterclass. Ya, ini one day ya, jadi ini selama 1 hari. Bentar, saya tampilkan slide-nya. Saya bantu coba lihat. Baik. Baik, Service Excellence One Day Masterclass. Jadi marketing sekolah, branding sekolah, dan budaya service, pelayanan Service Excellence adalah trilogi yang tak terpisahkan jika mau membangun sekolah yang berkualitas. Jadi mari kita buat bahwa Service Excellence ini adalah bagian dari keunggulan sekolah kita. Karena seringkali Service Excellence ini sering diabaikan oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, bagaimana programnya ya, benefitnya? Yang pertama, program ini selama 1 hari, jadi Bapak Ibu, Suster, 1 hari penuh, Pak Tony akan membimbing, membantu, membekali tim, pertama praktek langsung, cara implementasi Service Excellence di sekolah. Jadi akan dibimbing praktek secara langsung implementasinya, kemudian membekali tim agar mampu menerapkan budaya servis. Jadi bagaimana sih budaya servis di sekolah ya? Kalau di hotel, Mas Tony sudah merancang, jadi 5.000 karyawan dididik selama 6 bulan. Nah, kalau untuk pendidikan bagaimana caranya nanti membangun budaya servisnya? Nomor 3 ya. Nomor 2, nomor 3 ini ya. Mampu menyusun sendiri standar pelayanan prima. Nah ini Bapak Ibu, Suster, yang sering kita lewat adalah seringkali kita mengandalkan training dan tidak ada standar bakunya. Sehingga di sini Mas Tony menawarkan untuk mengajak ya sekolah-sekolah untuk memiliki standar pelayanan sendiri. Sehingga nanti ada template Bapak Ibu, Suster, yang sudah tinggal diedit dan diterapkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah Bapak Ibu, Suster ya. Kemudian yang keempat adalah cara melakukan surveinya. Ada sendiri ya, tadi Suster Yudit sudah melakukan survei, hasilnya bagus, tapi kok tidak ada tambahan. Nah, tambahan siswanya, kok tetap saja. Nah, nanti akan diajarkan
cara, poin-poin apa saja yang dilakukan untuk melakukan surveinya. Survei kepuasannya yang membuat survei itu bisa berdampak dan membuat bisa dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, ini 4 benefit, Suster, Bapak, Ibu, untuk Service Excellence One Day Masterclass selama 1 hari. Lalu kapan ya? Ini Mas Tony memberi waktu via Zoom meeting Sabtu 17 Juni jam 8 sampai jam 14 sore. Jadi ada 4 sesi. Suster, Bapak, Ibu, ada 4 sesi, sesi pagi, kemudian sesi siang, lalu sesi setelah makan siang. Lalu pesertanya ini bukan personal tapi tim. Jadi modelnya nanti tim sekolah terdiri dari 3 orang, nanti bagaimana penerapannya akan dibimbing secara khusus ya. Jadi per tim sekolah, pesertanya, pendaftarannya. Kemudian biayanya berapa? Ya kalau biaya ini adalah biaya yang biasa Mas Tony di perusahaan, di perbankan, di corporate, di hotel, itu 3 juta per orang ya. Ya tentunya kalau di dunia pendidikan ya tidak sebesar ini Mas Tony, saya katakan seperti itu. Nah, bagaimana untuk biayanya? Tentu ada potongan ya, bukan 3 juta. Jadi mendaftar sebelum 1 Juni 2 juta, ya ini juga masih terlalu tinggi ya untuk sekolah-sekolah tertentu, kurang menjangkau dengan kondisi lingkungan sekolah ya. Nah, jika tidak semahal ini, khusus peserta webinar diberi kesempatan ya dengan biaya 1 juta per tim sekolah, bukan per orang ya Bapak Ibu Suster. Tim sekolah itu terdiri dari 3 orang. Nanti ada wakil kepala sekolah, ada guru atau wali kelas. Jadi itu 1 juta untuk tim sekolahnya ya, 3 orang. Nah, hanya untuk 30 sekolah Bapak Ibu, bagi 30 sekolah yang siap di nanti liburan, masa liburan, dan nantinya harapannya adalah waktu tahun ajaran baru, Suster Bapak Ibu, sekolah Suster Bapak Ibu akan memiliki standar kualitas pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga nanti 6 bulan kemudian bisa melakukan survei kepuasan dan nanti dari evaluasi akan ditingkatkan terus. Nah, begitu proses Service Excellence di sekolah. Bapak Ibu, fasilitas peserta, tim sekolah yang bisa ikut 3 peserta, slide materi masterclass, dan kemudian worksheet implementasi Service Excellence di sekolah. Nanti ada model worksheet yang bisa langsung diadaptasi dan dipraktekkan oleh sekolah. Lalu template survei kepuasan customer juga disertakan kepada orang tua dan siswa. Nanti bisa link daftar, nanti akan saya kirim ke kolom chat ya, atau bisa nanti ke grup. Ya, ada link daftarnya. Itu Bapak Ibu, Suster, tentang informasi ya, Service Excellence One Day Masterclass. Kira-kira proses workshop-nya bagaimana Mas Tony supaya Suster Bapak Ibu ini terbuka wawasannya dan bisa membayangkan prosesnya supaya mereka punya bekal dari tahun ajaran baru, servis baru. Silakan Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Markus. Suster, Bapak, Ibu, tentunya kalau kita mendengar webinar sehari, waduh, kita akan mikir apakah kita akan duduk seharian. Tentu tidak ya Pak Fidelis ya. Nomor 1, kita akan mengadakan ceramah interaktif. Kami juga ingin tahu kendala, hal-hal apa yang sudah dilakukan di masing-masing sekolah itu menjadi bahan dari materi ini. Jadi mohon Bapak Ibu siap untuk berbagi, bertanya, kan itu akan memperkaya. Kedua, tentu ada diskusi kelompok, karena jumlahnya besar, kita akan ada diskusi kelompok untuk lebih dalam, lalu ada presentasi. Tentu kita akan ada video game dan lain-lainnya, tapi ini sifatnya workshop ya Pak Markus. Oh iya. Ya. Workshop artinya you work, we go shopping ya Pak Fidelis ya. Artinya kita duduk bersama dan mengolah. Percuma kalau hanya terima materinya ya, karena nanti sifatnya experiential learning ya Pak Fidelis ya. Kami juga ingin belajar apa kendala, keberhasilan
keberhasilan yang Anda alami itu menjadi kekayaan kita. Tentu ada beberapa form, perlu kita kasih PR Pak Markus, ya, tapi Oh jangan iya, banyak-banyak ya, PR-nya jangan bagus banget banyak-banyak. tuh ya. Heeh. Ada PR, tapi kita juga memberikan pendampingannya Pak Markus setelah workshop. Kalau ada yang Ya. mau bertanya, konsultasi, boleh kan ya Pak Markus ya? Oh iya, bagus ya, bagus banget ya. Iya, jadi kami siap melayani Anda ya. Kalau mau kirim tiket, undang kita boleh ya Pak Markus ya, Ya, ya. melihat sekolah. Iya, jadi Bapak Ibu siap-siap untuk cerita, berbagi, kita diskusi bersama ya. Kalau bisa Pak Fidelis catat tanggalnya ya. Nah, itu Ya, dia. hari Terima Sabtu kasih Pak 17 Markus. Juni. Kalau ada pertanyaan begini Mas Tony ya, ini mewakili peserta ya. Biasanya ada yayasan yang meminta khusus mengundang Mas Tony untuk standar pelayanan di yayasan tersebut. Karena Anda punya beberapa sekolah Mas Tony. Bagaimana Mas Tony? Ada permintaan misalkan yayasan yang ingin khusus begitu. Baik, untuk ini kami tentu akan mohon bantuan kerjasama Pak Markus dan tim, karena kita satu tim. Jadi mohon pertanyaan itu lewat Pak Markus, supaya satu pintu ya. Terima kasih Pak Markus. Oke, baik. Jadi memungkinkan yayasan Ya, untuk mengadakan di lingkungan yayasan sendiri. Kalau bisa. ini adalah grup ya, jadi berbagai Ya, sekolah. Kita terbuka untuk kelas workshop yang 17 Juni. Jadi memang Mas Tony menyediakan waktu untuk pas libur sekolah supaya Bapak Ibu guru, suster punya waktu yang luang ya untuk belajar dan workshop. Begitu ya. Ada pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu suster? Entah menyangkut materi hari ini dan menyangkut workshop yang akan datang. dua pertanyaan Pak Markus, mereka sebagai guru nanya apakah ada Ya. absen itu, dan Oke. kedua minta materinya, itu yang muncul di chat. Ya, baik, saya jawab. Untuk yang materi saya sudah kirim sampai 4 kali ya. 4 kali, nanti silakan di-scroll ya. Saya sudah 4 kali share ya tentang slide materi. Nah, untuk absensi memang ini tidak ada absensi, silakan saja welcome, siapapun boleh belajar dari hari ini ya. Baik, ada raise hand Pak Tony, Suster Priska SDP. Silahkan. Silakan Terima kasih Suster. Pak Tony, Pak Markus. Berkaitan dengan tadi workshop, itu saya mengulang kembali. Apakah itu maksudnya satu tim itu hanya 3 orang gitu? Atau misalnya satu yayasan bisa sekaligus beberapa orang gitu kah? Yang untuk workshop yang tanggal 17 ini. Baik. Saya bantu jawab Mohon ya Mas diperjelas Tony ya. kembali. Ya. Ya, itu per sekolah karena Per sekolah. penerapannya itu per sekolah suster ya. Jadi Oke. membantu sekolah itu dengan 3 orang itu sudah bisa mampu melakukan transformasi pelayanan prima suster. Oke. Gitu. Jadi ada unsur kepala sekolah, ada wakah, ada mungkin dari guru, atau boleh sekolah yang menentukan. Tapi mesti kepala sekolah mesti hadir ya, karena menyangkut Ya. menanamkan Baik, terima kasih budaya. banyak, Pak. Begitu, suster. Iya. Baik. Masih ada Terima lagi? kasih, Pak. Baik, suster. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Mas Tony dari kolom chat ya. Ada kolom chat itu dari Ibu Kristina Natalia Anggraini ya, cukup panjang ini dari SMA Pak Markus. di Kalang. Ya, halo. Ya, Pak Markus, apakah ini pertanyaan mengenai tadi yang per tim? Apakah kalau dari yayasan beberapa unit sekolah sekaligus untuk pelatihan itu apakah bisa diminta juga? Bagaimana? Ya,
Bisa, Suster. Jadi pertama, memang ini jadwal ini adalah jadwal untuk memberikan yang sesuai kesepakatan kita pihak KST dengan Mas Tony ya. Jadi yang sudah Iya. dijadwalkan. Kalau misalkan yayasan dengan beberapa sekolah, punya banyak sekolah itu mau mengadakan sendiri, tentunya ya kesepakatan tersendiri waktunya ya, Suster ya. Iya, iya, Gitu. Pak. Tapi Ah, kalau baik. memang bisa mengikuti jadwal yang sudah ada ini tersedia, tinggal mengikuti waktunya, begitu ya Mas Tony ya? Suster, saya usul mengirim tim khusus ya Pak Markus Ya. untuk hadir. Kalau dirasa bermanfaat, cocok, bisa bikin sendiri dengan peserta lebih banyak ya. Itu dari Baik. kami Pak Markus. Oke, Ya. oke. Ha. Berarti welcome, Suster Terima ya. kasih. Pak Tony Ya, welcome terima ya kasih. untuk yayasan yang mengadakan sendiri untuk sekolah-sekolahnya ya di unit-unit masing-masing tadi secara bersamaan. Begitu. Ya, terima Suster. kasih, Pak. Oke. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi? Tadi yang saya lanjutkan satu ya Mas Tony ya, tadi tentang SMA ini ya, SMA Santo Petrus Sidikalang dari Yayasan Seri Amal berada di daerah ya, daerah Medan ya, Sidikalang ya. Promosi sudah dilakukan, branding sudah dilakukan. Oke. Promosi lewat sosial media TikTok, kemudian pertanyaannya adalah sudah melakukan expo pendidikan, namun kami masih di nomor 2 kan di kabupaten dan masih banyak umat Katolik yang menyekolahkan di sekolah negeri. Prestasi juga tidak kalah sejauh ini. Ya, Pak Tony memang mungkin faktor ekonomi. Mohon solusinya Pak, mungkin masih ada yang perlu kami lakukan dalam hal cara melayani mereka. Begitu Mas Tony pertanyaannya. Apakah bisa diberikan pencerahan? Iya, tadi Suster sudah bahas, kita sudah diskusikan. Kalau saya boleh usul satu, PDKT. Oke, ya. Pastor paroki, dewan paroki, tidak salah kalau kita mendekati mereka untuk membantu promosi sekolah Katolik ya Pak Markus ya. Ya. Itu dari kami. Terima kasih. Baik. Baik ya. Bentar, ini ada yang bocor. Baik. Baik ya, terima kasih banyak karena sudah terjawab semuanya dan sudah tersampaikan semuanya. Untuk tindak lanjut dari workshop ini adalah tindak lanjut webinar ini adalah ada workshop tanggal 17 Juni. Silakan nanti Bapak Ibu Suster bisa kontak dari admin KST atau kontak kami untuk perihal workshop tersebut dan nanti akan kami bagikan informasinya di dalam grup. Dan untuk siang ini sampai siang ini terima kasih Mas Tony atas pencerahannya ya. Kami semuanya dicerahkan pengalamannya selama 25 tahun bagaimana sharing service excellence di berbagai hotel, perbankan, dan berbagai tempat. Dan juga sekolah SIS di Surabaya. Dan sharing yang banyak sekali yang luar biasa. Semoga bisa diterapkan di sekolah-sekolah Katolik dan sekolah kita semuanya. Terima kasih. Pak Markus. Izin Banyak. Pak Markus untuk mengucapkan terima kasih. Suster, Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kreativitas. Mari kita dengarkan murid kita, orang tua, dan semua yang berkepentingan. Semoga Tuhan memberkati Suster, Bapak Ibu sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih semua dengan demikian ya. Terima kasih Pak Tony, Pak Markus. Ya, webinar kita telah selesai Terima ya. kasih Pak Terima kasih Tony. banyak. Terima Semoga kasih Pak bermanfaat Markus. bagi kita semuanya. Dan salam jumpa di webinar Pak Markus berikutnya. belum di-share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus, Pak Baik, Tony. terima kasih. Pak Markus.
Tony, PPT-nya Pak di Markus, Tony. itu belum di-share itu, saya nge-scroll nggak ada. Oke, Belum ya. apa Tony, Mungkin tadi suster PPT-nya anu biar ya. kami pelajari. Baik, silakan ini Di suster. grup saja nggak apa-apa, Pak? Di grup aja lah Pak, di grup Grup kita. WA, Ya, grup baik. WA. Saya kirimkan. Udah masuk ya? Masih ini Di-share proses di ya. grup aja lah Pak. Di chat Baik. ada banget di atas. Di-share di grup kita saja Pak. Di grup kepala sekolah ya, suster ya? Iya Pak. Siap. Baik, baik. Kami akan share di grup. Baik, sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Suster, Bapak, Ibu. Saya